Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Irna Andriati, NIM 216120163 dari Fakultas ITB Ahmad Dahlan, Jakarta, Manajemen Sarjana Desa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sebagai pengganti UAS di mata kuliah Manajemen Pelatihan dan Pengembangan yang diampu oleh Bapak dosen Safari. Dikarenakan pelatihan UMKM di Desa Wisata Sendang Dalem telah berlalu di tahun 2024, maka izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi kepada pelaku UMKM di Desa Wisata Sendang Dalem untuk mendukung desa wisata yang ada di sini. Kami menghidupkan UMKM yang ada di Desa Wisata Sendang Dalem untuk memajukan perekonomian masyarakat di sini. Dan selanjutnya ada beberapa kunjungan industri ke UMKM. Kita melihat proses pembuatan makanan dari bahan hingga menjadi barang yang sudah siap untuk dijual. Tentunya masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi dan sinkronisasi dari proposal perencanaan ke visualisasi pembuatan videonya. Untuk itu mohon pemaklumannya kepada Bapak dosen. Selanjutnya, enjoy this video. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya kali ini untuk mengikuti pelatihan UMKM melalui sosial media. Nah, di era zaman sekarang ini untuk penjualan produk-produk UMKM seperti produknya Ibu Gosi yang mereknya apa, Bu? Inuk. Nah, merek Inuk ini kita bisa menjualnya secara online ataupun offline. Kalau offline itu kita bisa menitipkan barang-barang itu ke toko-toko ataupun ke swalayan. Nah, selain itu kita juga bisa menjualnya melalui sosial media. Nah, sosial media ini kita bisa belajar mengenai strategi pemasaran secara digital menggunakan sosial media. Nah, kita di sini juga akan belajar tentang sosial media. Sosial media itu banyak sekali ya, ibu-ibu semuanya. Kita sesuai dengan perjalanan waktu, perkembangan zaman, HP itu cepat sekali. Ada di sana ada Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, YouTube maupun TikTok. Nah, menentukan strateginya itu kita bisa menentukan target penjualannya melalui sosial media. Itu kita ada beberapa step. Step-stepnya antara lainnya yaitu menentukan target konsumen. Nah, sebelum menentukan strategi pemasaran di media sosial, sangat penting bagi kita untuk memahami pasar yang akan kita targetkan. Misalnya selera masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, ini keripik misalnya, penjualannya kita bisa bervariasi rasa, bisa original, bisa rasa pedas, jagung manis dan lain-lain. Kita menyesuaikan dengan pasaran. Mereka itu sukanya rasa apa. Kita juga harus stok semuanya karena tidak semua orang itu suka dengan rasa original. Ada beberapa orang yang suka dengan rasa pedas, jadi mereka bisa memilih produk kita yang mau rasa apa, seperti itu. Nah, selain kita sudah stok barang dengan bervariasi rasa misalnya, kita harus bisa membuat konten yang menarik, seperti kita membuat videonya, proses pembuatan dari awal, dari pengupasan ketelanya, pembilasan dan lain
tahap-tahapannya kita bisa jadikan itu menjadi konten di platform sosial media kita. Misalnya kita contohkan di sini ada TikTok. Nah, di TikTok kita bisa mengupload ketika kita mengupas, ketika kita memotong dan lain sebagainya. Kita buatnya itu secara video dan foto, dikemas secara menarik untuk mendapatkan pembeli supaya tertarik bisa mampir ke platform TikTok kita. Nah, memilih sosial media yang sesuai selanjutnya itu kebanyakan kalau yang sekarang yang lagi ngetren itu TikTok, ada juga Facebook itu. Kita nanti menyesuaikan dengan minat para pembeli. Nah, itu yang tadi ada juga sudah ada masuk ke konten yang informatif dan kreatif. Yang selanjutnya ada membuat gambar, tadi sudah ya. Nah, kita juga dalam penguploadan video itu harus ada waktu yang dipilih. Seperti kita ada jadwalnya seperti itu ya. Agenda kapan kita akan memposting konten-konten itu. Seperti di Facebook itu tidak setiap hari kita bisa menguploadnya. Ini sebagai contoh ada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis itu satu hari menguploadnya juga ada waktu jam-jam tertentu. Tidak sembarangan kita bisa upload setiap saat. Misalnya sesempatnya kita bangun tidur kita upload, kemudian sore mau tidur kita upload, seperti itu tidak bisa. Jadi Facebook itu mempunyai waktu atau mempunyai caranya mereka untuk menyebarkan konten kita ke pelanggan mereka. Nah, di sini contohnya ada hari Senin di jam 8 pagi hingga jam 13 siang. Beda lagi nanti di Facebook juga di hari Selasa ada di jam 8 sampai ke jam 14. Jadinya setiap harinya kalau di Facebook itu beda jamnya untuk penyebaran akun-akun jualan kita. Nah, di sini di Instagram juga beda lagi. Senin, Selasa, Rabu dan Jumat. Nah, jadi di hari-hari itu dan di jam-jam tertentu itu ada waktu untuk mereka menyebarkan konten jualan seperti itu. Nah, selanjutnya menggunakan fitur yang memudahkan audiens. Nah, ketika kita sudah mengupload jualan kita di TikTok ataupun di Instagram ataupun di Facebook, nah nanti di situ akan ada misalnya keranjang kuning. Keranjang kuning itu di situ sudah dimasukkan jualan kita, misalnya ini keripik unik Inuk, jadi salah kan ya. Jadi keripik Inuk ini dikemas secara kemasannya itu berapa gram Bu biasanya? 1/4 atau 500 gram seperti itu ya. Nah nanti di situ dicantumkan keripik rasa apa, kemasannya berapa, misalnya 500 gram harganya berapa, diposting, dimasukkan ke keranjang kuning. Jadi nanti untuk pembeli masuk ke akun TikToknya ataupun Instagramnya, ke platformnya itu nanti tinggal ngeklik aja mau rasa original misalnya, kemudian yang beratnya berapa, 500 gram atau 1000 gram atau 1 kilo itu nanti tinggal klik untuk pembayaran ongkirnya atau kayak gitu, nanti langsung memudahkan pembeli untuk bisa membeli produk ini. Atau kalau enggak, biasanya di TikTok ataupun Instagram itu ada link tertentu yang langsung nyambung, nanti kalau diklik langsung masuk ke WA penjualnya. Jadi nanti lebih intens untuk komunikasi. Saya mau beli ini dengan rasa ini, dengan berat segini, dengan harga yang ini, itu langsung terhubung secara pribadi ke penjualnya. Nah, menjalin hubungan pelanggan yang baik itu adalah salah satu tujuan dari pemasaran sosial media. Nah, itu dari keranjang kuning tadi ataupun link tadi langsung menuju WA ke penjual, itu akan menjalin hubungan
dengan pelanggan dengan baik. Nah, nanti bagaimana kita membalasnya dengan kata-kata yang lebih baik, lebih sopan. Nah, nanti pembeli itu akan merasa nyaman, dia bakalan repeat order ataupun akan kembali ke akun kita untuk bisa membeli barangnya lagi. Nah, selain itu yaitu melakukan promosi di media sosial. Itu manfaatnya untuk mempromosikan produk yang kita jual, misalnya dengan menawarkan diskon eksklusif bagi pengikut platform media sosial. Ini adalah mendorong loyalitas pelanggan kita. Nah, nanti kalau kita sudah banyak yang membeli ya, misalnya kita bisa melakukan promo beli 10 gratis 1 atau beli 5 gratis 1 seperti itu, akan memperbanyak pembeli untuk bisa COD ataupun cek apa itu namanya, ambil promo-promonya seperti itu. Atau untuk followersnya itu akan, untuk follower akan ada diskon misalnya 10% atau 20% dari barang yang sudah dibeli seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu lanjut aja, manfaat utama pemasaran di sosial media itu membangun brand awareness ke pasar yang lebih luas. Nah, jadi di era media sosial kita itu angkanya mencapai 167 juta atau setara 60,4% masyarakat bermain Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah, angka yang besar ini untuk bisnis pengembangan pasar ini sangat sangat bagus untuk produk-produk UMKM yang ada di Desa Sendang Dalem ini. Bukan hanya yang di sini, nanti yang di tempat lain juga pengembangannya, pelatihannya untuk mengembangkan UMKM yang ada di Sendang Dalem. Maunya semua UMKM itu bisa berkembang mengikuti berkembangnya zaman melalui sosial media. Jadi bukan hanya secara offline di warung-warung atau titipan di minimarket seperti itu, nanti bisa mengembangkan inovasi produk, juga bisa inovasi dalam penjualan di media sosial seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita nanti akan belajar bagaimana cara pembuatan TikTok untuk penguploadan atau pembuatan TikTok untuk pempromosian barang di media sosial. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan kali ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang. Nah, ini sekarang saya berada di pusat pembuatan keripik
sale. Prosesnya tadi yang dari dikupas kemudian dipotong dan dimasukkan ke wajan yang berisi minyak panas, dibolak-balik beberapa saat hingga menjadi seperti ini. Nah, ini dibiarkan menjadi kering dan dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan. Ini untuk proses-prosesnya sangat masih tradisional, pemasakannya masih pakai kayu bakar. Manisnya juga alami dari buah pisangnya sendiri. Itu tadi adalah salah satu UMKM pembuatan sale pisang yang berada di Desa Kidul Gunung. Selanjutnya perjalanan menuju ke Desa Bantarasem akan membuat keripik brekele. Sedikit view pemandangan yang berada di Desa Wisata Sendangan. Selamat menikmati. Gorengan keripik singkong brekele namanya. Nah, ini ya caranya. Semblong minyak, macus. Nah ini ya, diaduk-aduk biar supaya ini merata. Dikasih bumbu bawang putih supaya wangi. Nah, bahan bakarnya pakai kayu murni.
banget sih, Bi. Menurut kataku memang tahap belajar. Trial error nggih panjen. Nggih, ning nggih. Yang panjen beda to